Selamat siang pemirsa, bersama saya Rehan. Hari ini kita akan menjelajah dunia seni melalui mata seorang pelukis berbakat. Selamat datang di kisah inspiratif hari ini. Seni merupakan cara yang indah untuk menyampaikan emosi, cerita, dan pengalaman seseorang kepada dunia. Kali ini kita akan mengenal lebih dalam seorang pelukis seniman yang sudah memiliki banyak karya yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Husnawi, pria kelahiran Makassar yang pernah mencoba mengenyam pendidikan sarjananya di Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Namun karena ketidaksesuaian dengan jurusan yang ayahnya sarankan, ia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri dengan merantau ke ibu kota dan berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Kesenian Jakarta sebagai sarjana seni. Jadi sejak kapan Bapak sendiri ini tertarik dengan dunia seni lukis ini? Kalau ditanya sejak kapan, sebetulnya ya sejak kecil. Sejak kecil. Jadi saya ingat sekali ketika masih di TK itu saya suka sekali menggambar. Bahkan buku absen guru saya gambar, meja, pokoknya apa aja yang bisa saya pakai gambar ya saya gambar-gambar. Kalau di buku-buku TK itu suka ada gambar-gambar ya saya ikut-ikutin. Jadi memang sejak kecil saya suka menggambar gitu. Dan itu setiap ditanya apa cita-cita ya saya jadi pelukis gitu. Itu dari kecil itu saya kalau ditanya seperti itu gitu. Husnawi merupakan seniman yang sudah memiliki banyak sekali karya lukis. Namun, di balik kepiawaiannya dalam melukis, ada seorang pelukis tersohor Indonesia yang menjadi inspirasi, panutan, dan pernah menjadi gurunya. Ia adalah Affandi, seorang pelukis tersohor negeri ini yang karyanya tidak usah lagi ditanyakan. Ketika saya merantau keliling kemana-mana ya, ke Bali, ke Surabaya, ke Solo, ke Jogja, ke Semarang dan sebagainya. Kemudian akhirnya ketika di Jogja itu saya ketemu dengan Pak Affandi. Pak Affandi itu adalah tokoh seni rupa Indonesia. Ketika saya ngobrol ke beliau dan saya tanya, Pak, bagaimana sih kalau kita punya museum seperti Bapak? Beliau kan punya museum dan museumnya itu sangat-sangat luar biasa buat saya. Jawabannya singkat, ya kamu bekerja aja terus. Bekerja itu artinya kamu berkarya aja terus. Hanya itu jawaban. Dan akhirnya mau benar, kan saya setiap hari berkarya. Seniman atau pelukis itu kan setiap hari berkarya, dan lama-lama itu kan karya menjadi banyak. Karya menjadi banyak, karya menjadi numpuk, dan akhirnya kita butuh tempat. Maka kalau kita punya rumah, ya kita pajanglah seperti ini gitu. Ya kan? Iya. Dan itu memang dulu tahun 86 itu sudah sangat terobsesi saya harus punya galeri. Dan itu menjadi cita-cita, saya harus punya galeri. Lalu bagaimana saya bisa mewujudkan galeri itu? Nah ini cita-cita puluhan tahun. Dan akhirnya ketika saya pasang karya banyak, kok kayak galeri, kayak museum. Saya panggillah keluarga semua, gimana kalau kita resmikan aja nih rumah jadi galeri. Tapi kan kondisinya reot kayak gini, gimana? Udah pokoknya jadiin dulu lah gitu. Maka akhirnya tanggal 25 Juli ya 2013, saya itu hari Sabtu saya undang teman-teman untuk meresmikan, oh ini jadi galeri. Kemudian apa namanya gitu kan? Ya. Apa ya namanya? Saya cari nama-nama apa yang menarik gitu. Akhirnya saya ketemukan namanya Galeriku gitu. Galeriku artinya itu galeri punya saya. Anda yang menyebutkan punya Anda. Iya. Siapapun menyebutkan ini punya dia kan gitu. Iya. Ku artinya punya saya Punya kan saya, gitu kan iya. ya.
Maksudnya apa? Itu ada harapan. Maksudnya apa? Supaya galeri ini bisa lestari dan galeri ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan setelah galeri berdiri, setelah peresmian bubar semua, sepi. Nah, setelah itu apa? Kalau mengharapkan orang datang bertamu di sini, saya kira susah. Karena apa? Karena ini rumah tangga. Orang kalau bertamu di rumah tangga itu kan bertamu di rumah orang, kalau nggak ada kepentingan kan nggak mau, iya kan? Tidak mau, Pak. Padahal ini terbuka untuk umum, kan gitu. Akhirnya saya mencari bagaimana caranya supaya galeri ini hidup. Saya cobalah dengan masyarakat sekitar sini, dalam hal ini anak-anak. Saya panggil mereka untuk belajar melukis di sini. Dan ketika mereka iyain, saya berpikir waktu itu pasti datang ya paling 5-6 orang anak. Ternyata yang datang sampai 20-30 anak. Saya bingung gitu. Ini saya pikir hanya 5-6 orang, ternyata sampai puluhan anak. Gimana caranya? Saya nggak punya alat-alat yang cukup. Saya punya krayon seadanya itu saya patah-patahin supaya cukup. Kertas itu saya bagi supaya cukup. Tapi di situ saya motivasi gitu loh. Terobsesi bahwa ternyata anak-anak ini sangat suka dengan berkarya, tapi tidak punya tempat dan tidak punya wadah gitu. Maka mulailah saya cicil-cicil, belikan buku kertas, belikan buku krayon apa segala macam, akrilik, atau saya pakai kertas. Sorry, cut dulu anak-anak itu. Di-cut dulu, bisa nggak apa-apa? Cut dulu. Ternyata di pertengahan kami melakukan interview, ada anak-anak yang masih ingin melukis. Terhitung dari 2013 galeri ini berdiri hingga saat ini, ternyata masih terus ada anak-anak yang melukis dan menggambar di galeri ini. Gimana dengan anak-anak di luar gitu, ya kan? Bagaimana dengan anak-anak di luar? Karena ketika saya pergi misalkan ke satu wilayah, saya lagi menggambar, banyak anak-anak yang lihat. Saya suka tanya, kamu suka gambar? Oh suka om. Kamu ini ada yang pokoknya seneng. Satu waktu saya datangin tuh, saya ajak gitu. Saya pikir juga ya paling 5-6 orang lah anak-anak yang datang. Ternyata sampai puluhan anak itu. Kelabakan juga saya gitu. Kelabakan juga karena saya nggak bawa cukup bahan gitu kan. Tapi akhirnya saya juga berpikir pasti anak-anak ini suka. Nah, tapi di mana mereka belajar gitu? Nggak ada tempat, siapa yang mau ajar, ya kan? Terus nggak ada bahan, apalagi di desa-desa gitu kan. Maka akhirnya saya mulai meningkatkan program lukis bukan hanya di galeri ini, tapi saya coba keluar. Kalau keluar itu saya harus punya nama, ya kan? Benar. Saya punya nama. Di awal saya nggak pakai spanduk. Ketika saya masukin di medsos saya, orang nanya-nanya itu acara apa? Capek juga. Iya. Akhirnya saya pakai spanduk. Nah kalau pakai spanduk kan seperti harus ada nama, ya kan? Iya. Nama galeriku udah ada, bendera saya udah ada, tapi nama program ini apa? Saya mulai lagi cari apa ya programnya yang bisa bisa cepat dicerna gitu kan, mudah untuk mudah diingat, juga diucap dan sebagainya. Akhirnya kan saya datang dari satu titik desa ini ke desa ini. Kalau gitu kan dari desa ke desa, maka saya berikan nama program itu adalah program galeriku dari desa ke desa.
desa ke desa inilah Husnawi mengajarkan anak-anak di beberapa desa untuk melukis dengan tujuan agar generasi selanjutnya tetap bisa berseni. Dan di program ini juga Husnawi mulai banyak dikenal, bahkan menjadi sorotan media. Jadi hambatan Bapak sendiri untuk berkarya di seni lukis ini sejauh ini tuh apa sih Pak? Kalau saya sendiri nggak pernah merasa punya hambatan ya untuk melukis, karena gini, saya selalu mencari solusi-solusi atas hambatan tuh. Contoh gini, saya misalkan melukis pakai cat minyak dengan kanvas. Kalau nggak ada ya udah saya cari yang lain. Saya bisa pakai karung, bisa pakai bisa pakai akrilik atau bisa pakai kertas. Kertas saya habis ya saya cari kertas yang besar habis, saya bisa cari kertas kecil. Kalau kertas kecil habis saya pakai buku telepon pun saya bisa pakai, atau kertas koran pun saya bisa pakai, majalah pun saya bisa pakai. Seperti ada di sini kan semua sobekan-sobekan majalah yang namanya kolase. Jadi buat saya sendiri itu nggak ada hambatan. Saya selalu mencari solusi. Kecuali kalau misalkan udah nggak ada sama sekali alat-alatnya ya apa boleh buat itu. Iya. Tapi sejauh ini saya selalu mencari alternatif Solusi gitu. lain. Solusi lain gitu. Jadi saya pelukis atau seniman yang tidak pernah merasa kehabisan bahan gitu. Karena saya selalu mencari alternatif itu tadi. Yang penting buat saya terus berkarya gitu. Pesan dan kesan dari Bapak sendiri nih untuk para muda untuk semangat berlukis nih apa nih Pak? Ya, saya kira bukan semangat melukis ya, tapi berkarya paling luas ya. Jadi gini, saya selalu pesan dengan anak-anak yang muda ya, jangan pernah berhenti kalian berkarya, jangan pernah berhenti kalian berproses ya, menciptakan karya. Karya di sini adalah karya apa aja ya. Seni itu kan sangat luas sekali. Ada seni musik, ada seni tari, seni drama, film dan sebagainya, lukis ya. Jangan pernah berhenti. Atau mungkin berkarya di luar, misalkan puisi, menulis cerpen dan sebagainya. Banyak sekali bidang-bidang yang bisa melahirkan karya-karya. Itu jangan pernah berhenti, karena dengan kalian berhenti itu kalian artinya menutup kembali proses kreativitas kalian, dan ketika memulai lagi itu kan sulit lagi. Jadi teruslah berkarya, jangan pernah berhenti ya melahirkan karya. Saya kira itu yang saya selalu sampaikan dengan anak-anak muda gitu.